Assalamualaikum, ini Pak Edi Ya, dan Pak Muhyiddin serta selaku Ketua Gapoktan, serta Mas Puji ini selaku pembina, dan dia ahlinya porang di Kebumen. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Saya bersyukur sekali di Kecamatan Alian diberi ilmu masalah porang. Ini saya kepingin tahu ini sampai di mana panjenengan itu kok tertarik sama porang itu, asal-asalnya bagaimana ini? Saya lebih dulu ke Bapak Edi sebagai kelompok tani. Itu bagaimana panjenengan kok tiba-tiba tertarik porang? Apa sudah tahu ceritanya? Apa memang sudah pernah lihat sendiri? Apa pernah menjual atau baru ini? Oh, iya. Monggo. Terima kasih Pak Budi. Oke. Awalnya saya dan Mas Puji sama Gus Lukman awalnya itu ya. Jadi kita dipanggil Gendut Rasa di daerah Semelangu. Nah ini bagaimana kalau kita mengembangkan tani porang? Ya mengingat sekarang ini banyak anak-anak muda yang kurang inilah ya dalam kegiatan petani kurang kendor ya. Jadi kita sambil mengajak para pemuda biar kita mengolah lahan yang belum dikembangkan ya. Jadi kita ayo bareng-bareng kita menanam porang. Jadi ya kita juga udah tahu cerita dari teman, dari Puji, dari Gus Lukman. Wah ini porang kelihatannya lagi ada ini nih yang bagus lah buat kita kembangkan. Ayo kita bareng-bareng itu gimana. Nah kita bertiga ngobrol-ngobrol. Nah di situ kita ada kesepakatan, yuk kita besok olah lahan. Nah kita cari lahan yang kosong pertama itu. Nah kita sepakat bertiga kita mencari lahan. Nah ada di daerah sini yang pertama di sini ini kita olah, kita pacul, kita tanami. Nah ada lagi yang di daerah yang lain. Nah itu memang pertama gitu Pak Budi ya. Oh ya. Iya. Berarti Pak Edi yakin ya? Yakin bahwa tanaman porang ini akan memberikan rezeki, akan meningkatkan sumber penghasilan Krakal, dan secara umum masyarakat Kebumen ya. Iya. Panjenengan yakin karena yang memberikan ilmu itu Mas Puji ahlinya gitu, apa gimana? Ya pokoknya kita apapun kalau kita melangkah mengerjakan apapun ya kita niat baik, kita harus yakin. Pertama kita harus berusaha dan berdoa lah, jangan ketinggalan itu. Harus kita berdoa berusaha. Nah kita yakin. Kita harus yakin bahwa porang ini, soalnya apa? Porang ini dibutuhkan beberapa negara di luar negeri itu, khususnya itu Korea, Thailand, Australia dan lain-lain itu ya. Kita kita nanti ekspor gitu ke sono. Nah kita kerjasama. Saya mengharapkan sekali kepada pemerintah daerah khususnya Desa Krakal, Kabupaten, nah dinas pertanian semua, ayo kita bareng-bareng kembangkan. Nah kita junjung nama baik kita semuanya di dalam daerah Kabupaten Kebumen, khususnya daerah kita yang notabene masih kota tertinggal termiskin se-Jawa Tengah ya. Nah itu mari kita bareng-bareng, kita bersama-sama kembangkan porang ini buat mengangkat nama baik kita. Kita perlu dukungan dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, dinas pertanian. Ayo kita bareng-bareng dukunglah. Ya kita dukung kita support mungkin dari kita dari doa, syukur dari lain-lainnya gitu ya. Ya oke, makasih sekali. Ini sekarang saya mau matur sama Mas Puji. Mas Puji kok tiba-tiba tertarik ini dengan daerah Krakal, atau memang daerahnya memang cocok untuk porang, atau Mas Puji itu sudah mengembangkan di semua wilayah Kebumen, atau mungkin ada ikatan khusus dengan Desa Krakal, dengan Kecamatan Alian sehingga Mas Puji masuk. Dan pada dasarnya saya senang sekali ini Mas Puji bisa mengembangkan di Krakal ini. Dos pundi ini, monggo Mas Puji sebagai pembina porang, dan kita ketahui bersama bahwa Mas Puji itu sudah masuk di dunia porang itu sudah lebih dari 5 tahun ya. Mungkin beliaunya sudah begitu hebat sekali. Monggo saya kepingin tahu persis itu masalahnya apa Pak. Oke Pak, terima kasih. Jadi
kalau saya pribadi, kenapa saya kembangkan di wilayah Alian, khususnya di Krakal, karena saya melihat potensi lahannya, Pak. Mulai melihat potensi lahan yang masih banyak yang kosong, kayak gitu. Sedangkan Porang itu sendiri kan apa ya, hidup di apa, di alam luar itu kebanyakan di gunung, di dataran tinggi ya. Nah, saya lihat kok banyak sekali di wilayah Alian lahan-lahannya, kemudian bisa mendongkrak ekonomi masyarakat bareng-bareng, Amin, amin. biar jangan terpuruk dengan keadaan kayak gitu intinya. Nah, terus, kalau masalah wawasan tentang Porang, saya mengetahui Porang itu dari langsung sumbernya Pak Paidi tahun 2014 kayak gitu. Terus waktu itu saya belum begitu tertarik karena di Kebumen sendiri waktu itu 2014 Jimmy masih menjadi idola kayak gitu. Terus beberapa tahun kemudian baru saya terpikir karena melihat potensi perkembangan Porang itu sangat luar biasa, Pak. Melihat dari produk turunan Porang, terus ekspornya ke beberapa negara, bahkan sekarang sudah mencapai di negara Uni Emirat Arab apa ya? Sudah sampai di situ. Terus Australia, terus bahkan di Eropa sudah pada berinovasi untuk mengembangkan produk turunan Porang kayak gitu. Berarti kan sangat potensi sekali. Terutama saya mengingatkan buat saya dan jangan malas-malasan di rumah. Mentang-mentang adanya pandemi kayak gini kita bermalas-malasan, ya tetap kita himbauan dari pemerintah, protokol dari pemerintah tetap kita utamakan kayak gitu. Yang saya giatkan lagi untuk pemuda, jangan bermalas-malasan kayak gitu, Pak. Berarti Mas Puji udah yakin ya kalau yang pertama lahan di Kecamatan Alian itu menjanjikan, Iya. masih terbentang luas, dan yang lebih pokok lagi kelompok taninya dan gapok tanya itu mendukung gitu ya, Udah itu Mas Puji. faktor utama, Pak. Karena kita ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa berdampingan bareng terus dengan Gapoktan, dengan kelompok tani wilayah di wilayah Krakal ya, di Alian. Jadi biar apa ya, lebih ada nilai plusnya sendiri lah. Terutama dari pemerintahan kita ada perhatian kan kayak gitu, Pak. Biar bisa jadi jembatan sama ya tujuan pertanian maupun di Tapang atau dari apa Gapoktan itu sendiri. Iya, ini dari Pak Ketua Gapoktan Karyatani ya Pak Muhibin. Pak Muhibin dengan adanya pengembangan Porang yang dikomandani oleh Mas Puji dan beliaunya Pak Edi, itu dari Gapoktan itu memandangnya Porang itu seperti apa, manfaatnya seperti apa, coba. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Pertama-tama saya sangat apresiasi dengan adanya kegiatan budidaya Porang di wilayah Krakal, dan saya sebagai pengurus Gapoktan, sebenarnya maaf ketuanya bukan saya karena ketuanya Pak Supian, karena beliau tidak bisa, akhirnya saya mewakili untuk pertemuan di hari ini. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Puji yang telah memberikan ilmunya di desa Krakal. Beliau bukan warga sini, bukan domisili di sini, tapi sangat peduli dengan wilayah Krakal. Untuk kami sangat berterima kasih kepada Mas Puji yang telah memberikan ilmunya, baik secara teori maupun secara praktek, sehingga masyarakat di Krakal sini, khususnya di wilayah kelompok tani, karya tani juga sudah mengembangkan, budidayakan Porang yang dengan nyata, dengan sangat nyata kita buktikan di sini bahwa memang benar-benar ada dan luasannya juga sesuai dengan apa yang diberitakan. Mudah-mudahan kami sebagai Gapoktan juga sangat bangga, sangat berterima kasih. Semoga petani-petani yang lain akan tertarik dengan adanya kegiatan di sini. Dan kami sebagai Gapoktan juga sangat mendukung 100% adanya kegiatan di sini dan akan membantu sebisa mungkin sama mungkin bekerjasama dengan kegiatan ini, juga dengan BPW, juga dengan instansi-instansi yang terkait. Keduanya, kebetulan saya sendiri juga sebagai BPD di Desa Krakal, kebetulan saya juga kabid di pemberdayaan. Kami sangat terima kasih ada pemberdayaan seperti ini sehingga bisa mengangkat ekonomi di wilayah Krakal pada khususnya. Begitu Pak Budi. Terima kasih sekali kepada Mas Budi juga Pak Edi yang telah mendongkrak, mudah-mudahan menjadi mendongkrak, menjadi inspirasi bagi petani yang lain. Terima kasih. Matur suwun. Berarti dari Gapoktan mendukung sekali dengan ada kegiatannya Porang di Desa Krakal. Nah, ini kembali lagi ke Pak Edi. Ini yang sudah ditanam di Desa Krakal itu kira-kira berapa titik atau berapa hektar? Luasannya berapa?
Ini sementara yang di daerah Kerakal ini 3 titik. 3 titik. Iya, 3 titik. Bahwasanya Ini yang di lain tempat masih ada. Cuma di Kerakal ini 3 titik. Ini di sini dekat rumah saya sama di Kalijaya. Ini 3 titiknya masalah luas ini sekitar 2 hektar. Iya, kurang lebih 2 hektar itu yang di Kerakal ini sementara ini. Mungkin musim ke depannya lagi, musim kedua ini bisa lebih lebar lagi lah, kita usahakan kita kembangkan lagi masalah porang ini. Menambahkan Pak Budi, kebetulan di Kerakal itu semua wilayah, semua lahan itu produktif. Namun banyak sekali lahan yang produktif tapi tidur tidak ditanami. Kami akan jika dibutuhkan lahan untuk selanjutnya, kami sebagai kabupaten siap membantu untuk mencarikan lahan untuk penanaman budidaya porang. Terima kasih. Oke, ya. Ini kembali lagi ke Mas Puji. Ini selama Mas Puji ini menanam porang di Kerakal dengan kelompok tani dan Gapoktan Karya Tani, itu ada kendala-kendala nggak? Dalam arti ini saya kepengen tahu ini bibitnya itu dari mana, ya? Terus pupuknya itu pakai pupuk apa? Kelihatan tanamannya kok begitu bagus seperti ini. Oke, kalau kendala mungkin dari segi tenaga karena kami masih manual ya Pak ya. Iya, Kita masih menggunakan cangkul untuk mengkaryakan warga sekitar kayak gitu. Terus kalau dari bibit sendiri kemarin karena Kebumen belum begitu antusias dan belum berani muncul ke media, bibit mereka yang mereka punya akhirnya dilempar keluar Pak, kayak gitu. Jadi akhirnya dengan sangat terpaksa saya beli di luar waktu itu. Yang mudah-mudahan nanti dengan adanya video ini ada sambutan tangan dari pemerintah, dinas pertanian dan yang lain. Nanti untuk kedepannya untuk pembelian bibit di Kebumen akan menggunakan melibatkan teman-teman Pak, kayak gitu. Dengan teman-teman sama petani yang mungkin tidak hanya di wilayah Alian, di wilayah misalnya kayak Karangsambung dan Karanggayam nanti bisa berdampingan lah gitu. Terus kalau masalah pupuk sendiri sampai saat ini saya masih menggunakan pupuk organik. 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 Iya. Kompos sama POC. Iya. Makasih. Makasih sekali, berarti kita betul-betul memanfaatkan sumber daya alam ya. Iya. Pupuknya buat sendiri, POC-nya juga Sendiri. buat sendiri. Alhamdulillah ini petani sudah lebih setingkat, lebih maju, tidak harus ketergantungan pupuk kimia. Ternyata bisa menghasilkan seperti ini. Nah, ini setelah Mas Puji ini pembinaan di sini untuk wilayah Kerakal sendiri ada berapa jangkauan lagi, berapa titik lagi mau dikembangkan lagi? Ini dalam waktu dekat ini. Kalau dalam waktu dekat di kisaran sini kisaran 4 titik Pak. 4 titik ya. 4 titik itu ya mungkin 2 kali lipat dari Luasan. sekarang. Iya. Ya. 2 kali lipat dari lahan yang sekarang. Itu kisaran ada 4 titik lagi besok untuk musim tanam bulan depan. Iya, terima kasih. Ya, matur suwun. Ini dari Gapoktan, dari Mas Puji sebagai pembina porang dan dari Pak Edi pelaku penanam porang. Saya dari DPP sekali lagi matur suwun sangat, kita masih banyak membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang apapun. Ini terutama untuk porang, monggo digali seluas-luasnya Mas Puji dan Gapoktan sama para petani. Kita menanam yang ikhlas, menanam seluas-luasnya demi kemakmuran masyarakat Alian, secara umum masyarakat Kabupaten Kebumen. Dan tadi yang diaturkan di depan bahwa Alian akan dijadikan sentra porang, akan saya tunggu Mas Puji. Siap, insya Allah Pak. Akan saya tunggu porang itu dikembangkan, kalau bisa jangan pakai lama-lama. Siap. Karena Gapoktan mendukung, dari BPP mendukung, dari Dinas Pertanian mendukung. Nggih, Siap. matur suwun atas waktunya panjenengan semua. Nggih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Budi, ini tadi saya sudah keliling. Ini di tanaman porang yang saya lihat, ini ada yang besar, ada yang kecil. Ini karena tanahnya nggak subur, pupuknya nggak merata, atau memang bibitnya atau benihnya dibuat seperti itu? Ini kalau ada yang besar kecil ini kita
masalah bibit Pak. Jadi kita mix ya. Ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran sedang, ada juga yang besar. Misalkan kayak gini, ini dari katak yang 1 kilo isi 1000. Ini biji katak 1000. Kalau yang ini 1 kilo isi 300. Gitu. Iya. Terus kalau yang seperti itu katak sekilo isi 150. Jadi biar apa ya, teman-teman kalau mau datang ke kebun, mau apa, tahu tentang porang, mau belajar, jadi saya bisa buat referensi Oh, gitu. untuk perbandingan, Perbandingan, ya. nah. Tapi nanti panennya tetap nggak bersamaan ya? Kalau panen sih Tetap bersamaan. tetap bersama. Tapi ini kan misalnya mau kita panen 2 musim Pak. Oh iya iya. Kalau hasil yang terbaik itu katakanlah ini untuk katak seperti ini, yang untuk membuat bibit itu yang 1 kilo berapa biji Pak? 100 sampai 150. Oh 1 kilonya. Itu yang calon tanaman bagus ya. Ditunggu. Kalau yang kecil-kecil seperti ini pun juga kurang bagus ya. Sebenarnya bagus Pak. Itu tergantung kebutuhan kita sih. Kita kan minimal panen kita nanti di usia 6 bulan. Iya, Kayak 6 gitu. bulan. Terus kalau katak super yang 1 kilo isi 100 sampai 150, itu 6 bulan bisa kita panen. Oh gitu ya. Kisaran berat bisa di atas 1 kilo, rata-rata 1 kilo lah. Itu kalau pakai bibit yang sekilo isi 1 sampai 150. 150. Nah kalau masalah harga ini gimana ini? Informasinya bagaimana? Kalau yang katak 1 kilo isinya 150 itu harganya berapa? Terus kalau kita menanam pakai umbi itu harganya berapa? Kalau katak sekarang saya dengar sih kisaran 250 sampai 350 itu per kilonya. Per kilo. Yang isi 150. 150 sampai 400. Yang itu masuk yang super ya? Iya. Pokoknya semakin banyak semakin mahal Pak. Oh gitu. Iya. Nah terus menurut panjenengan yang sudah pernah dijalani, itu antara bibit yang memakai katak dengan yang umbi itu kelebihannya bagaimana? Keuntungannya? Kalau menurut saya pribadi, keuntungan kita nanam harus pakai katak Pak. Nanti keuntungannya sangat banyak. Misalnya kayak gini aja. Kita tanam 1 biji, ini nanti bisa sampai 4 atau 5 batang. Oh, Batang keluar pohon. tunas baru ya? Iya. Dan setiap pohon itu bisa menghasilkan 4 biji katak minimal Pak. Kayak gitu. Kalau Satu bibit, pohonnya. Satu pohonnya. Untuk satu Itu bibit. mulai tunas pertama katakanlah dari pohon pokok itu mulai berapa bulan? Itu mulai kisaran 2 bulan. 2 bulan keluar tunas baru. Iya. Sampai bisa 4 tunas. 4-5 tunas. Kayak gini ini 5 tunas ini Pak. Iya 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 iya. Iya. Anakannya ya. Masing-masing tunas bisa menghasilkan 4 sampai 5 ya. Iya. Minimal 4. Kayak gitu. Kalau pakai umbi kan 1. Kalau kita tidak tahu cara penanamannya, terus tidak tahu musimnya, kegagalan sangat banyak Pak. Kalau pakai umbi ya. Pakai umbi. Karena rawan gosok. Ya, ya, Kalau ya, kita ya, tidak ya. tahu siklusnya, terus tidak tahu cara tanamnya kayak gitu. Berarti tetap paling bagus pakai Katak, katak ya. iya. Ya. Ya itu Pak, kelompok tani Pak Edi. Ini tanaman sudah bagus sekali. Monggo nanti pupuknya ditingkatkan lagi. Iya. Pupuknya ditambah lagi. Dan ini yang jelas nanti kalau nanam kita di teras siring seperti ini di pegunungan itu harus kita memakai rumus orang zaman dulu lagi. Jadi nanamnya harus nyabuk gunung. Jadi biar tanaman ini kalau ada hujan lemah ora pada katut, nggih. Bedengannya bubar malih. Engko tambah hujannya lebih deras lagi, tanamannya ada yang rubuh. Jadi nanti untuk ke depan ini harus nyabuk gunung. Ini sudah mulai bagus. Dan ini monggo nanti ini tugas dari Ketua Gapoktan juga. Tolong dicarikan lahan yang lebih bagus, Pak. Siap. Nanti mengajukan bantuan kultivator. Siap. Ya, buat proposal untuk pemerintah nanti biar dibantu kultivator. Kemarin ini mencangkul ya ini, mencangkul ya. Manual ya Pak ya. Manual. Nah, ini kan kalau mencangkul kan bisa luasan 400 ubin berapa hari ini? 1 minggu kali enggak? 1 minggu lebih. 1 minggu lebih. Bulan. Nah, besok diajukan kultivator, itu traktor kecil Pak ya, diangkat kiai papat kuat. Jangan kalau dibantu kultivator setuju ya, cocok ya. Setuju. Setuju saya Pak. Siap ya, mudah-mudahan nanti kita bekerja sama bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti semua angan-angan panjenengan bisa dicukupi dan dibantu oleh pemerintah. Amin. Nggih. Matur suwun waktunya. Makasih.
Selamat siang, ini Mas Puji. Ini kok saya jalan-jalan di kebun porang, ini ada kotak, ini kotak apa ini ya? Untung tadi saya nggak kejeblos ini. Ini emang kotak penyediaan pupuk atau memang kotak untuk menyimpan cangkul sabit atau bagaimana ini Mas Puji dan Pak Edi? Ya, ini kebetulan kami bikin POC-nya ini di sini, Pak. Kita ini bikin kolam. Ini POC-nya kami buat yang berbahan dasar urin kelinci. Urin kelinci. Difermentasi. Iya. Ini. Jadi ya biar kita nggak repot mikulin tiap hari di rumah, terus kita bikin kolam di sini kayak gitu. Iya. Ini berarti itu perkembangannya seperti ini dengan hasil dari POC tersebut ini, Pak. Berarti pada dasarnya petani porang itu kalau sekarang ini kan pupuk Ya benar. ada juga kelangkaan, ada juga kerepotan juga ya. Ini tanpa pupuk kimia pun jalan juga ya ini ya. Ya ini menangnya petani porang gini, Pak. Karena kita jadi ketergantungan dengan pupuk kimia. Kita bisa aplikasi dengan ya kayak gini lah. Kalau saya menggunakan urin kelinci, terus teman-teman ada yang pakai pohe kambing dan sebagainya kayak gitu. Karena dari pabrik sendiri juga ada sedikit himbauan penerimaan nanti hasil panen kandungan kimianya tidak terlalu banyak, Pak. Oh gitu, ya oke. Berarti kalau pakai pupuk organik kelebihannya dijumpai di masyarakat dan hasil dari panenan itu ternyata lebih bagus. Betul. Dari yang pakai kimia. Iya. Nah itu kalau pakai urin kelinci ini berapa ratus atau berapa puluh nih? Sebanyak ini apa ada campurannya atau bagaimana ini? Jadi kebetulan kan saya juga ada kawan itu di komunitas peternak kelinci, Pak, di Kabupaten Kebumen kayak gitu. Terus saya berdampingan dengan mereka. Saya karena membutuhkan itu urin sama kotorannya ya. Terus aja mereka merasa terbantu malah kayak gitu. Daripada selama ini nggak bisa dimanfaatin, akhirnya kami beli buat dimanfaatin buat pupuk kayak gitu. Ya. Ini murni urin apa ada campuran pupuk padatnya atau bagaimana? Apa ada campuran tanamannya atau mungkin dari kotoran-kotoran daunnya? Kalau ini yang pertama adalah urin kelinci. Terus yang kedua air hujan. Terus campur E4. Oh gitu. Campur urea sedikit, Pak. Oh ada ureanya Iya, juga. sedikit. Cuma perbandingannya 100 liter 1 kilo urea. Oh 100 liter urin 1 kilo Urea, urea. iya. Dimasukkan dari sini. Iya. Fermentasinya berapa hari ini? Ini 2 minggu, Pak. 2 minggu 2 baru minggu. bisa Digunakan. dipakai. Nah terus pemakaiannya itu disiramkan di tanahnya apa disemprotkan ini? Ini disemprot, Pak. Disemprot. Pak. Setelah tanaman umur berapa hari? Ini mulai 3 minggu. 3 minggu. Setelah 3 minggu baru mulai pemupukan ya. Oke. Tiap 3 minggu interval. Per 3 minggu. Per 3 minggu Iya. sampai panen Sampai 6 panen. bulan ya. Oh gitu. Berarti makasih sekali. Ini ternyata malah Mas Puji ini malah alam itu bisa menjawab ya sebetulnya. Betul, ya. betul. Semua ada di alam ini. Jadi tidak perlu repot-repot beli pupuk kimia, mengeluarkan uang lagi. Iya. Tinggal kita memberdayakan apa yang ada di alam ini ya Mas Betul. Puji ya. Iya ini. Ini kira-kira kalau untuk perhitungan per pohon atau per hektar itu hitungannya berapa liter? Kalau panjenengan nyemprot per hektar itu dibutuhkan pupuk urin ini berapa? Ini kira-kira? 1 liter urin Iya. dicampur dengan 14 liter air, Pak. Iya. Untuk berapa tanaman, untuk berapa luas? Itu kisaran Yang berapa ya? sudah. Ini Untuk kisaran seluas- kalau ini segini kisaran hampir 5 tank, Pak. Oh, ini berarti sekitar 300 ubin ya Pak ya? Nah, Ini 300 ubin itu 5 tangki ya. 5 tangki. 1 tangki berarti 15 liter ya. 16. Nah, 15 liter ya. Oke. Berarti ini untuk 300 ubin membutuhkan air urin kelinci 1 liter. 1 liter. Nah, 300 ubin. 300 ubin. 300 ubin 1 liter. Iya, kan 1 tangki 1 Ya, liter. 1 tangki kan tadi 15. Ah, Ya, ini berarti kan butuh 4 tangki tadi ya. 4 tangki. Itu urin murni apa masih dicampur itu ini? masih dicampur, Pak. Dicampur air. Campur air. Ah, Airnya berapa perbandingannya? 14 liter. Oh, 1 liter urin, 14 liter Air. air. Oke. Nah, berarti ya tidak terlalu berat ya. Ini nyatanya hasilnya bagus.
Terus kalau sudah keluar kataknya, ini disemprot lagi nggak? Ini masih Pak, sebelum nanti kita memasuki dorman di Hmm. usia 6 bulan, nanti ini dorman masal kisaran bulan Juni itu Iya. udah mulai dorman, mati total nanti di bulan Juli udah totalnya seperti ladang Iya. lah seperti Iya, biasa iya. gitu. Oh, berarti penyemprotan terakhir pada saat 6 bulan. 6 bulan. Oh, setelah 6 bulan, ini tanaman secara naluri alam, tanaman akan mati. Mati semuanya. Oh, matur suwun, ini berarti sebetulnya nanam porang itu tidak repot Pak ya. Sebetulnya mudah mati, sudah mati dengan sendirinya ini. Ini amat sangat bekti sekali sama juragan ini tanamannya porang. Iya, makasih sekali. Mungkin nanti untuk ke depan Mas Puji, kita dari BPP ya monggo nanti untuk ilmu yang organik ini di otak-atik formulasinya, bisa urin, mungkin nanti bisa daun-daunnya apa. Iya. Kalau urin terus kan nanti lama-lama orang sudah tahu, jenengan cari urin kan juga kesulitan juga. Iya, betul. Monggo nanti di sini banyak daun-daunnya, monggo difermentasi, semua saya kira bisa dimanfaatkan. Ya, makasih sekali. Matur suwun Mas Puji. Oke, siapa? Iya. Oh ya ini Mas Puji, ini hampir ada tadi yang kelupaan. Ini nyuwun sewu, panjenengan nanam sebesar ini modalnya itu sebenarnya dari mana? Jenengan kok apa uangnya banyak sekali nih? Ini apa uangnya sendiri, apa uangnya dari petani, apa dari mana ini? Yang mendukung jenengan itu siapa saja? Coba. Alhamdulillah ini berkat dukungan dari beliau Gus Lukman Pak. Oh, Gus Pak. Lukman Hasan Al-Hasani. Gus Lukman Hasan Al-Hasani. Iya, itu berkat dukungan beliau, dari dukungan doa, materi dan material semuanya dari beliau. Beliau yang andil paling depan di garda depan beliau untuk apa masalah finansial gitu. Kalau saya cuma pelaku sebatas membimbing, kalau beliau lah yang sepenuhnya gitu. Karena beliau itu memberikan arahan buat santri-santrinya, nggak cuma dikasih ngaji ini itu aja, tapi juga dari dohiriahnya gitu. Iya. Di dalam ngaji juga kamu punya tanggung jawab keluarga, nafkahi anak istri. Ya inilah beliau menunjukkan kepada kami caranya seperti ini. Ya, dari Gus Lukman Hasan Hasani, dari keluarga Jati Malang ya, Jati Mulyo kayak Gus Asari Muhammad, Al Hasani juga Gus Fahmi, Gus Farudin dan Gus Johan, semuanya menyarankan seperti itu. Oh, berarti santrinya senang ya, selain dapat ilmu agama, Juga juga dibimbing, ilmu dunianya dapat, untuk mencari rezeki untuk anak istrinya juga dapat. dapat. Nah, ini kita dari BPP sampaikan salam, mohon terima kasih sekali pada Gus Lukman. Ya, kalau bisa saya nyuwun jangan seluas ini saja. Siap. Ini di Kecamatan Alian, khususnya di Krakal, masih terbentang luas lahan-lahan marginal, lahan tidur yang belum digarap. Ini mudah-mudahan nanti Pak Gus Lukman kerso memperluas luasan tanaman porang ini. Tolong sampaikan. Ya, makasih.